Oke baik, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak artikel yang membahas mengenai Respak karena menjelang pertandingan besok musim baru ketemu beberapa tim seperti Arhan Mare, IBK Altos, dan Big Spider ya, dan juga di awal musim Liga Voli Korea, yaitu kita bahas mengenai Park Eun-jin. Ini banyak artikel yang membahas karena memang Respak itu banyak yang menyoroti untuk liga-liga ke depan ya, ataupun di awal musim ke depan. Respak yang bersiap untuk musim 2024-2025 ini fokus pada middle blocker ya, kita bahas yaitu Park Eun-jin. Ini banyak artikel yang membahas mengenai Park Eun-jin. Nah teman-teman semuanya, Respak ini tampil luar biasa di musim lalu hingga mencapai babak playoff voli musim semi. Salah satu pemain yang paling bersinar itu adalah Park Eun-jin ya, seorang middle blocker dalam tim Respak yang ditawari banyak tim tetapi melanjutkan tetap berkarir di Respak. Nah teman-teman semuanya, Park Eun-jin ini berhasil mencatatkan berbagai rekor gitu ya di musim kemarin 2023-2024 dengan 221 poin dan rata-rata blok 0,53%. Dia telah menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang luar biasa dan terbaik di Respak ya, ditambah lagi keahliannya dalam serangan cepat dengan tingkat keberhasilan 43%. Sahabat semuanya, membuatnya ini Park Eun-jin menjadi salah satu middle blocker terbaik di liga, maksudnya di Liga Korea. Di situ ada bersama Jong Ho-young juga. Ini Park ini berhasil membawa timnya merasakan playoff musim semi untuk pertama kalinya. Nah kemudian meskipun banyak tim lain, waktu itu banyak media Korea yang membahas dan tim lain yang menawari atau menginginkan Park ini ganti seragam karena satunya sebagai agen bebas, tetapi Park Eun-jin ini memutuskan untuk tetap setia di Respak dengan kontrak baru. Ada yang mengatakan meski gajinya lebih kecil dari yang diharapkan keputusan Park. Kemudian Park ini menunjukkan kesetiaannya dan keinginannya untuk tetap membangun tim yang kuat di Respak, teman-teman semuanya. Nah sobat semuanya, ada banyak variabel atau perubahan besar di tim Respak. Ini artikelnya banyak yang membahas mengenai hal itu. Namun di musim 2025 nanti tidak akan mudah bagi Respak karena mereka harus kehilangan beberapa pemain inti atau pemain penting seperti Han Song-mi yang pensiun dan kepindahan mantan kaptennya yaitu Lee So-yeon yang pindah ke IBK Altos yang besok ketemu di match pertama di KOFO Cup. Kemudian pemain asing baru ini yang luar biasa, Van Bukik ini akan menggantikan statusnya Mbak Chia yang memilih bermain di Liga Amerika. Untuk garis pertahanan Respak sendiri ini sekarang ada yang mengatakan di artikel tersebut diberitakan kurang kuat ya dibanding tahun lalu karena kepergian dari Lee So-yeon ini membuat serangan cepat dari Jong Ho-young dan Park Eun-jin mungkin tidak seefektif sebelumnya. Jadi ini adalah suara-suara dari para fan, tapi kita faktanya masih belum tahu. Kita percaya kepada coach Ejen. Namun dengan kerjasama dan adaptasi tim, kita masih harus melihat apakah mereka bisa bangkit saat musim reguler dimulai. Dan untuk pemanasannya adalah besok ya, ketika awal ketemu dengan IBK Altos. Kemudian tantangan dan peran baru dari Park Eun-jin di musim besok ini, di musim 2025 ini Park Eun-jin memasuki tahun ke-7 sebagai pemain profesional meski masih muda di usia 24 tahun. Berarti satu umur sama Mbak Megawati ya, dia sudah menjadi pemain senior di timnya sendiri. Dengan pensiunnya Han Song-mi, ada kekosongan di lini tengah yang tentunya perlu diisi oleh Park. Ini selain bermain, ini juga harus memimpin dan membimbing para pemain muda roke-roke seperti Lee Dam dan Lee Jisoo untuk tetap berkembang, teman-teman semuanya. Dan sahabat semuanya, di musim lalu ini Park ini mencatatkan jumlah blok terbanyak dalam karirnya, tetapi ada ruang untuk perbaikan ya dalam efektivitas pemblokiran, terutama di lini pertahanan dan lini pertahanan belakang yang lebih lemah tanpa Lee So-yeon, yang mana ini juga menjadi tantangan baru bagi Park Eun-jin sendiri. Kemudian tugas Park Eun-jin dan Nuna Jong Ho-young ini adalah untuk lebih membaca permainan lawan ya, dan juga memberikan kesempatan untuk timnya untuk menyerang balik, teman-teman semuanya.
Nah, terakhir, harapan besar untuk musim 2025 nanti, ini banyak artikel yang membahas mengenai hal itu. Ini karena memang Perspektif sendiri kan, ini banyak yang menyoroti. Nah, kemudian dengan tanggung jawab yang lebih besar, ini Pak Anjin tentunya akan menjadi pemain kunci yang menentukan apakah nanti Respak bisa bersaing untuk gelar juara di musim 2025. Ini yang diharapkan para fan, semuanya pasti bisa teratasi dan para fan akan antusias menunggu apakah dia bisa bersinar sebagai salah satu middle blocker terbaik di Liga Voli Korea, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah sekilas sedikit pembahasan mengenai Pak Anjin, kan ada banyak artikel yang membahas mengenai Pak Anjin dan juga beberapa pemain Respak yang lain, karena memang Respak sekarang menjadi sorotan ya. Di tim-tim lain juga serupa, banyak persiapan masing-masing menjelang awal musim baru ya teman-teman semuanya. Oke, kita akhir dulu. Ini adalah sedikit pembahasan mengenai Panjin. Semoga berita ini membantu untuk teman-teman semuanya. Tetap support Mbak Bekawati besok untuk ketemu ya di awal musim atau di awal Kovoka besok, ketemu dengan di BK Harus. Insya Allah kalau libur kita nonton teman-teman semuanya ya. Kita usahakan nonton ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.